Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas tentang tafsir filsafati. Jadi ada yang tahu nggak sih tafsir filsafati itu apa? Filsafati adalah cara memahami Al-Quran dengan menggunakan akal dan juga pemikiran logis untuk mencari makna terdalam dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi maksudnya tafsir filsafati itu menghubungkan antara petunjuk dari Allah dan juga dengan pemahaman manusia agar kita itu tahu pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran itu secara mendalam. Kita itu tahu maknanya, makna-makna dari ayat-ayat Al-Quran itu apa. Kemudian yang selanjutnya itu ada tokoh Islam. Jadi ada beberapa tokoh Islam yang menafsirkan Al-Quran itu menggunakan tafsir filsafati. Di antaranya yang di sini itu ada Al-Farabi pada tahun 1950 percaya bahwa manusia itu memiliki potensi akal tertinggi yang dapat membawanya memahami kebenaran ilahi. Sementara itu, Avicenna ataupun Ibnu Sina itu menggunakan logika dan juga ilmu alam untuk menjelaskan tentang dan kebesaran Allah dalam penciptaannya. Jadi mereka itu berpendapat bahwa berpikir secara rasional itu bukanlah bentuk penolakan terhadap agama, melainkan cara untuk mengenal Allah lebih mendalam. Selanjutnya itu adalah integrasi antara filsafat dan juga tafsir. Integrasi sendiri itu apa sih? Integrasi itu adalah menghubungkan kedua hal supaya menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi. Nah, integrasi antara filsafat dan juga tafsir itu di dalam Al-Quran itu, dalam konteks filsafat dan juga tafsir Al-Quran itu digabungkan agar manusia itu dapat memahami wahyu Tuhan secara utuh, baik dari sisi spiritual, dari sisi keagamaannya maupun dari sisi rasional, dari sisi pemahamannya. Selanjutnya itu adalah ayat yang dapat ditafsirkan secara filsafat. Yang pertama itu ada Al-Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai ayat 191. Nah, di dalam ayat ini tuh menjelaskan bahwa orang yang berakal akan melihat tanda-tanda kebesaran Allah dalam penciptaan langit dan juga bumi. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan juga bumi itu tuh semua sudah dirancang sedemikian rupa. Adanya langit, adanya bumi, adanya kehidupan di dalam bumi itu tuh sudah dirancang. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah itu contohnya seperti ketika manusia itu melihat langit, ketika manusia itu melihat lautan, melihat gunung-gunung yang tinggi gitu kan. Nah, itu di dalam ayat ini tuh orang yang berakal akan melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi mungkin orang awam itu melihatnya, wah langit itu cantik, wah langit itu cerah. Terus melihat gunung itu, Masya Allah gunung itu tinggi sekali. Tapi ketika seorang filsuf yang memikirkan ini ataupun ayat ini ditafsirkan secara filsafati, itu orang tersebut akan berpikir bahwa Masya Allah kenapa Allah menciptakan gunung yang sedemikian rupa. Kemudian kenapa Allah menciptakan adanya langit gitu kan. Nah terus yang kedua itu ada Quran surat Yunus ayat 101. Nah di dalam ayat ini itu Allah memerintahkan manusia untuk memperhatikan apa yang ada di langit dan juga apa yang ada di bumi. Nah ketika Allah memerintahkan manusia untuk melihat apa yang ada di langit dan juga apa yang ada di bumi, itu tuh mungkin sebagai orang awam kita tuh akan melihat bahwa ada langit, ada bintang, kemudian ada bumi, itu di dalamnya ada kehidupan. Nah disitulah kita itu memperhatikan kenapa sih kok bintang itu ada cahayanya, kenapa sih kok bintang itu munculnya pas malam, pas kelihatannya itu waktu malam, terus kenapa sih bumi itu bulat, karena semua itu tuh sudah diciptakan sedemikian rupa oleh Allah yang berdasarkan adanya fungsi dan juga tujuannya masing-masing. Jadi ketika kita melihat langit itu cerah, ketika kita melihat langit pada siang hari itu biru, dan ketika malam hari itu langit itu gelap, dan juga ketika kita melihat bumi yang katanya bumi itu bulat. Nah, sedangkan bumi itu kan berotasi. Nah, di dalamnya itu kan ada kehidupan, ada air laut, ada sungai-sungai. Nah, kenapa ketika bumi berotasi itu tidak terjadi guncangan ataupun tidak terjadinya kehancuran? Itulah kekuasaan Allah dalam menciptakan adanya langit dan juga bumi. Jadi ketika seorang filsuf mengamati ayat ini itu, maka beliau akan meneliti alam, bukan cuma sekedar dipandang saja. Sebenarnya itu ada Quran surat Al-Baqarah ayat 194. Di dalam ayat ini itu Allah menggambarkan keteraturan alam sebagai tanda kekuasaan Allah. Semua fenomena seperti hujan, angin, dan juga ombak laut itu bukan terjadi secara kebetulan,
melainkan itu memiliki tujuan tertentu. Jadi ketika Allah menciptakan adanya siang dan juga malam, Allah menciptakan adanya hujan dan juga panas, itu tuh semua sudah ada fungsi dan tujuannya. Jadi ketika Allah menciptakan siang, Allah menciptakan malam, Allah menciptakan panas, Allah menciptakan hujan, nah itu tuh semua udah ada fungsinya masing-masing. Jadi waktu siang itu untuk beraktivitas dan waktu malam itu adalah untuk beristirahat. Kemudian yang selanjutnya itu ada Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Allah menyatakan bahwa tujuan penciptaan manusia itu adalah untuk menyembahnya. Jadi kita menyembah itu bukan dalam artian sholat ataupun puasa saja ya, ataupun sesuatu yang wajib, itu tuh bukan. Menyembah itu artinya luas. Jadi menyembah di sini tuh bukan hanya sekedar sholat dan juga puasa. Jadi menyembah itu bisa diartikan ketika kita berbuat baik, ketika kita menolong orang, ketika kita melakukan hal-hal yang positif, itu sudah termasuk ke dalam penyembahan terhadap Allah. Dan yang selanjutnya itu ada Quran Surat Ar-Rum ayat 8. Di dalam ayat ini itu ayat ini menuntun manusia agar merenungkan dirinya sendiri. Mengapa sih kita itu kok diciptakan? Kenapa sih tujuan kita hidup itu apa gitu? Jadi tujuan kita hidup itu bukan serta merta karena adanya orang tua kita atau karena ya udah emang kita dilahirkan aja, itu enggak. Karena kita diciptakan di dunia ini itu tuh ada tujuannya. Seperti pepatah mengatakan, siapa yang mengenal dirinya maka ia akan mengenal Tuhannya. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.